Gambar mentung bos ke. Pak. Ada di sana yang buat bersih. Di beluran. Halo. Salam. Mendengarkan ke belum mulai. Belum mulai. Iya. Itu maksudnya baru di anu semua. Dengarkan saja. Kalau misalnya diberikan kesempatan untuk bertanya. Di Zoom. Iya, ada di situ itu untuk anunya nanti. Karena ketika pelajar itu. Salam. Ada suaranya.
Mut. Bagaimana caranya kalau mau bertanya orang, Bang? Kita enggak mati sekarang, Pak. Hah? Ada jenuh. Ngomong sekarang kedengaran. Oh, kedengaran jadi. Kecuali kita Pak, kedengaran di semua orang. ini kan Pak Amut pikiran itu, ya biar saya bicara. Coba Ki Amut ini yang titik dia di HP tak. Dia cantik nih. Mana nih? Astagfirullah. Dari situ mau ketinggalan ini. Iya deh. Jadi di sini kalau mau tidak kedengaran suara saya. Ki Amut pikiran ini ada piala titik ini. Kalau penuh kayak ini kedengaran suara ini kedengaran suara kalau tutup ini mati mikrofon biar teriak-teriak tidak kedengaran. Ini karena saya nggak kelihatan muka aku tutup di videonya. Kalau mau dibuka kelihatan muka ini karena start video. Stop. Pintu. Diaktifkan di selamutnya. Nanti amat. Berarti aktif di semua suaranya ini. Ini dan apa? Ini tahu ini. Kiamut. Tidak mau masuk saya di laptop terus tuh. Kenapa aku enggak bawa anu di modemku di jadi pakai di sana sini. Ini saja modem. Modem apa pakai? Apalagi apa sih yang kita bilang kemarin? Mas Pren. Smart Friend. Itu bisa Smart Friend. Belikan data yang Smart Friend. Iya. Beli kartu nak. Ditanya. Tentang sudah deh. Masuk nih. Ayo. Pagi teman.
Tes tes. Halo Pak Mahar, masih ingat Kak Pak Lopo? Siap, ingat. Apa kabar Pak Lopo? Ya, alhamdulillah. Di mana Lela itu? Lempar-lempar ke sini duriannya. Nanti bibitnya mau dulu Pak Di. Bantu dulu teman Pak. Iya Pak, ada aja Pak Irfan. Ini kontalan. Jai, hadir. Soal foto talan. Kasihan aku foto dulu mana. Mau berlembah ke foto talan. Mana pada foto lagi minta dulu. Sini pinjam. Jai hadir. Sinjai sudah muncul. Satu orang. Sinjai. Kalau Sinjai lokasi di Taman Baca. Balik ke bawah. Hadir kurang satu orang. Mori. Mori kita kelompok Pernah saya loh. Jadi kan itu suara.
macam. Yang lain. Ada senimpi. Di sini. Seriusnya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Jeneponto? Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebaliknya. Mantap. Lagi serius ini menunggu. Sudah mantap. Bendahara sudah masuk. Binte, kita depan mulai. Baru tes semua. Ya, mana tidak ada? Tanu. Beneran muncul sih. Belum masuk sih. Sampai pasar kecilnya. Bisa. Di laptop juga bisa. Selamat pagi Pak. Andi Nurati dari Parepare. Selamat pagi, Bapak Ibu, selamat pagi. Ada Mi Pak. Pagi. Apa kabar? Selamat Sehat-sehat pagi, semua Pak. ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu,
Sekarang kita bertemu kembali dalam sesi virtual meeting. Dan ini saya akan mencoba buat pengarang program ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kemarin hanya sempat untuk pembukaan, saat ini saya akan mencoba untuk memberikan pengarang program. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bagian bisa di-mute. Ya, baik Bapak Ibu. Saat ini kita akan mengikuti sesi untuk pengarahan program ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan mencoba mengarahkan apa saja nanti yang menjadi tata tertib kegiatan, kemudian terkait juga dengan jadwal kegiatan pembelajarannya seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu coba masuk di Kantaka ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama coba untuk masuk Kantaka. Dan juga akan saya coba untuk menjelaskan tentang LDK dan kegiatan-kegiatan yang ada di LDK Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon yang tidak berkepentingan untuk mute ya, menonaktifkan mikrofonnya, jadi agar tidak mengganggu proses pengarahan programnya. Baik, nanti coba Bapak Ibu untuk bentar. Ya, baik Bapak Ibu. Lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Seterusnya Ibu Asnia. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan coba lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan coba untuk melakukan share screen. Ini untuk plat penguatan jabatan fungsional pustakawan ini nanti ya Bapak Ibu akan mengikuti pretest, jadi tidak ada pretest, mohon maaf. Ini untuk diklat lainnya ada pretest, tapi untuk diklat penguatan jabatan fungsional ini tidak ada pretest ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu mulai dari hari Senin sampai dengan hari beberapa hari ke depan itu akan mengikuti sesi belajar mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan membaca modul yang bisa Bapak Ibu unduh atau download di LDK Bapak Ibu. Jadi nanti saya sedang memasukkan nama Bapak Ibu ke dalam Kantaka ya Bapak Ibu ya. Jadi didaftarkan langsung diklatnya, kemudian akan saya langsung daftarkan di LDK. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke LDK. Dalam sesi belajar mandiri ini mungkin tidak hanya modul saja, tapi juga akan ada materi-materi pendamping modul yang bisa memperkaya Bapak Ibu nanti ya, pengetahuan Bapak Ibu terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar nantinya. Dalam sesi belajar mandiri ini juga mungkin nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam sesi belajar mandiri ini. Mungkin ada dalam bentuk resume, dalam bentuk kuis, atau mungkin dalam bentuk isian singkat Bapak Ibu. Pasti nanti Bapak Ibu silakan melihat apa saja yang menjadi tugas yang diberikan oleh pengajar di LDK ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah belajar mandiri ini nanti akan ada sesi untuk tutorial daring. Jadi nanti mungkin ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya untuk seperti apa ketika Bapak Ibu melihat jadwal nanti yang akan coba saya share Bapak Ibu. Nah di sesi tutorial daring ini nanti pengajar akan menyampaikan materi seperti halnya pertemuan di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi melakukan pertemuan langsung dengan Bapak Ibu secara virtual. Nanti akan ada presentasi tentang materi. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan tanya jawab secara langsung di tutorial daring. Kemudian ada penugasan yang disampaikan oleh pengajar yang nanti Bapak Ibu wajib untuk
melakukan mengerjakan tugasnya Bapak Ibu. Karena ini masuk kepada poin penilaian. Yang penting juga. Jika Bapak Ibu kurang nilainya dari penugasan ini, secara tidak langsung mungkin akan mengurangi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa lulus dalam diklat ini. Kemudian selain penugasan ada forum diskusi, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk untuk bertanya kepada pengajar. Mohon maaf, bisa di-mute. Ya, untuk bertanya kepada pengajar terkait dengan materi yang disampaikan oleh pengajar. Nah, selain bertanya dengan pengajar, Bapak Ibu juga mungkin bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari sesama peserta lain. Jadi kita saling berdiskusi di sini Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya tidak satu arah antara pengajar dan peserta, tapi juga bisa kepada antar peserta. Jadi silakan forum diskusinya nanti dimanfaatkan untuk share ya Bapak Ibu, share pengetahuan tentang mata ajar terkait. Kemudian nanti setiap mata ajar itu akan ada tes formatif Bapak Ibu. Ini juga salah satu poin penilaian yang Bapak Ibu wajib untuk ikuti. Ini ada rencana tindak lanjut. Kalau di sini maaf tidak ada ya Bapak Ibu ya, untuk penguatan jabatan fungsional ini. Tidak ada RTL. Nah, kemudian ini adalah observasi lapangan. Nah, dalam observasi lapangan ini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi form observasi lapangan untuk beberapa materi. Jadi misalkan di pengembangan koleksi, apakah pengembangan koleksi di instansi Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pengajar selama mengikuti diklat ini. Kemudian jika memang belum sesuai, nanti Bapak Ibu bisa mungkin mengajukan apa saja langkah-langkah Bapak Ibu untuk mengisi, misalnya untuk merubah kekurangannya. Kemudian selain dari materi pengembangan koleksi, kemudian juga ada layanan, kemudian ada juga pengolahan. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti akan ada pengajar juga Bapak Ibu yang untuk mengisi di observasi lapangan. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengisi form yang akan disampaikan oleh Widya Suara. Kemudian di akhir kegiatan setelah observasi lapangan nanti Bapak Ibu akan mengikuti seminar. Jadi nanti peserta akan dibagi beberapa kelompok yang akan diminta untuk menulis makalah seminar ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu selesai mengikuti kegiatan pembelajaran, nanti Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah makalah yang nanti akan diseminarkan. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian di akhir nanti Bapak Ibu akan mengikuti post-test. Nah, untuk post-test ini peserta diminta untuk wajib menggunakan kamera. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mempersiapkan kamera dan juga jaringan ya Bapak Ibu ya, karena post-test ini hanya dilakukan sekali dalam waktu yang bersamaan, dan ini wajib mengaktifkan kamera Bapak Ibu. Jadi mohon dipersiapkan kamera dan juga jaringan yang baik ya Bapak Ibu ya selama mengikuti post-test ini. Kemudian sebelum kita masuk ke tata tertib, mungkin saya coba share ya Bapak Ibu ya untuk jadwal. Nah, ini kalau tadi Bapak Ibu sudah mengikuti belajar materi tadi sesi kegiatan pembelajarannya, ini akan coba saya jelaskan mengenai mengenai jadwal. Nah, ini jadwalnya sama ya Bapak Ibu ya, antara penguatan jabatan fungsional angkatan 1 dan angkatan 2 ini sama. Hanya saja nanti yang berbeda adalah pengajar yang akan mengisi materinya. Nah, ini tanggal 31 kemarin kita sudah mengikuti rangkaian acara pembukanya Bapak Ibu ya, yang digabung dengan acara sosialisasi. Kemudian ini hari ini rencananya tadi kemarin Bapak Ibu ya, tapi ternyata saya agak drop. Jadi baru disampaikan pada hari ini untuk pengarahan program NLDK.
Kemudian mulai hari Senin nanti Bapak Ibu akan mengikuti sesi belajar mandiri ya. Setiap harinya itu ada 2 sesi belajar mandiri. Jadi nanti dari jam 8 sampai dengan jam 12 itu sesi belajar mandiri untuk materi yang pertama. Di sini sudah ada sudah ada jadwalnya. Bapak Ibu silakan mengikuti sesi belajar mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Bapak Ibu ya. Nah, untuk sesi belajar mandiri ini tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu bisa mengunduh modul, kemudian membacanya secara offline, atau mungkin Bapak Ibu lebih memilih membaca secara online juga bisa. Jadi nanti setelah Bapak Ibu belajar mandiri, ini ada evaluasi yang disampaikan oleh para pengajar nantinya. Dalam bentuknya masih bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, nanti tergantung dari pengajarnya. Mungkin bisa berupa resume, kuis, kemudian juga ada mungkin bentuk esai singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini diserahkan kepada masing-masing pengajar Bapak Ibu. Nah di jam 8 sampai jam 12 ini materi pertama, kemudian lanjut lagi di jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Ini bisa disampaikan, bisa diikuti waktu ini setengah ya Bapak Ibu ya. Nah kalau untuk di tutorial online Bapak Ibu, di tutorial daring, ini mulai hari ke-8 ya, di hari Senin tanggal 13 Juni, ini kita mulai untuk sesi tutorial daring. Nah ini adalah waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Jadi jam 8 atau mungkin jam 9 ya waktu Indonesia Tengah, sampai dengan jam 1. Ini ada tutorial daring dan forum diskusi. Nah tutorial daring ini sendiri saya upload 3 jam pembelajaran, dari jam 8 sampai dengan jam 10.15 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau waktu ini setengah itu masih jam 11.15. Jadi tidak bentrok dengan sholat zuhur ya Bapak Ibu ya, atau sholat Jumat intinya. Dan ini adalah materinya Pak Sujatna ya Bapak Ibu. Ini dia untuk angkatan kedua ya Bapak Ibu ya. Kemudian di hari kedua ini ada tutorial daring, kemudian ada forum diskusi nanti yang bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti akan ada penugasan dan tes formatif Bapak Ibu. Jadi silakan nanti diikuti semua rangkaian pembelajarannya. Ini semua bisa kami pantau ya Bapak Ibu ya di LDK. Nanti apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan atau belum, nanti bisa terlihat di sistem. Kemudian untuk materi berikutnya ini sudah ada jadwalnya Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu melihat di sini untuk materi-materinya, kemudian juga ada nama pengajarnya. Kemudian sampai nanti ada praktek Bapak Ibu. Ada praktek kerja perpustakaan. Ini secara online Bapak Ibu ya. Nanti akan disampaikan materinya juga oleh Pak Sujatna. Ini adalah praktek secara online. Kemudian ada praktek juga ini dari Bu Nyalmi Armita ya. Nah di tanggal 7 Juli ini ada prosedur pengusulan dupak Bapak Ibu. Jadi kemarin di sana secara online sudah disampaikan oleh Pak Yudo dan Pak Sadarta ya. Ini akan lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Di sini akan disampaikan oleh Bu Nova Trianti dan Bu Anita ya. Nanti untuk praktek pengusulan dupaknya nanti. Kemudian setelah dupak itu nanti akan ada observasi lapangan. Kemudian ini ada waktu untuk penyusunan kertas kerja. Nah, penyusunan kertas kerja ini nanti Bapak Ibu silakan minta. Inilah pembentukan kelompok ya Bapak Ibu. Iya. Untuk makalah seminar. Jadi nanti Bapak Ibu akan disediakan link Zoom yang akan bisa di-break outroom untuk 5 kelompok. Ya, untuk 5 kelompok nanti akan dibuat breakout room. Jadi nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi dalam room yang disediakan oleh panitia. Nah, nanti hasil dari penyusunan makalah itu akan diseminarkan di hari Kamis tanggal 14 Juli ya Bapak Ibu ya. Kemudian di tanggal 15 Juli ini Bapak Ibu akan mengikuti post-test. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan menyiapkan kamera dan jaringan yang baik. Karena waktu post-test ini singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan dipersiapkan
Kemudian di hari Senin tanggal 18 Juli ini akan ada penutupan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi untuk tata tertib, jika ada yang ingin disampaikan silakan Bapak Ibu. Silakan meng-unmute mikrofon jika ada yang ingin bertanya atau resen. Yang kaitan kemaktaan mati. Silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Bondan. Waalaikumsalam Ibu. Ya, dengan Ibu Idayanti Pak Bondan dari Kabupaten Luwu. Oh iya Ibu Idayanti gimana Bu? Mungkin bisa untuk jadwalnya bisa mungkin di-share di grup Ya. nanti Pak Bondan Baik, ya. baik Ibu. Nanti akan saya coba share juga ya Bapak Ibu di LDK. Nanti akan saya tayangkan juga Bu bagaimana masuk ke LDK-nya ya. Saat ini kami sedang proses untuk mendaftarkan Bapak Ibu di Kantaka. Setelah Kantaka selesai, akan dimasukkan atau akan di-enroll ke LDK ya Bapak Ibu ya. Oh ya baik. Nanti akan juga saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Pak Bondan. Ya, sama-sama Ibu. Silakan. Mardian Ponto. Ya, Pak Mahrudin. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin bagusnya kita kenakan pakaian seragam. Ya. Misalnya putih, baju putih. Ada. Oh, iya. Kasih Pak. Baik Pak, nanti di tata tertib ya Pak ya. Itu akan ada saya sampaikan. Siap. Makasih Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Atau kita langsung masuk ke tata tertib ya Bapak Ibu ya? Oke Pak, lanjut aja Pak, lanjut. Baik, siap. Terima kasih Pak. Nah, kita masuk ke tata tertib. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Mahrudin ya. Peserta wajib mengenakan kemeja putih polos dan bawahan berwarna hitam. Nah bagi bapak-bapaknya ini mohon untuk menggunakan dasi panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kelihatan lebih rapi. Kemudian ini peserta wajib mengaktifkan kamera selama tutorial daring berlangsung. Nah, pertama saat mengikuti postes ya. Kalau di postes ini Bapak Ibu tidak mengaktifkan kamera, ini tidak bisa Bapak Ibu kerjakan postesnya. Kami sudah mengunci untuk postes. Jadi tidak melalui Zoom ya Bapak Ibu ya, nanti untuk kameranya. Tapi nanti ada aplikasi khusus yang terintegrasi dalam sistemnya. Nah, untuk kamera selama tutorial daring, jika memang berhalangan ini masih bisa dimaklumi, tapi Bapak Ibu harus izin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak mengaktifkan kamera, Bapak Ibu menyampaikan informasi kepada panitia ya Bapak Ibu ya, bahwa kameranya tidak aktif atau bermasalah, mungkin dalam jaringan atau mungkin terkait dengan kondisi kamera yang ada di device masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi tolong infokan kepada kami. Kalau tidak ada info, nanti Bapak Ibu bisa kami remove ya. Ketika Bapak Ibu tidak ada info mengenai kamera yang tidak aktif. Pada untuk mikrofon ini juga Bapak Ibu mohon untuk menciptakan kondisi yang kondusif ya Bapak Ibu selama pembelajaran. Bahwa ketika Bapak Ibu tidak berkepentingan untuk bicara, mohon mute atau menonaktifkan mikrofonnya agar nanti tidak mengganggu pengajar ketika menyampaikan materi. Nah, seperti ini masih ada yang aktif mikrofonnya. Saya akan coba mute ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena kalau di e-learning memang pengaturan mikrofon ini cukup mengganggu ya Bapak Ibu ya. Akan menimbulkan noise jika Bapak Ibu tidak menonaktifkan mikrofon. Baik. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan nanti raise hand dulu Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan itu bisa
bisa mengklik tombol raise hand. Nanti kemudian kalau ada izin dari pengajar, silakan nanti Bapak Ibu mengaktifkan lagi mikrofonnya untuk bicara. Jadi lebih tertib ya Bapak Ibu ya. Sama kayak di kelas, kalau di kelas gitu kan, kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung mengangkat tangan. Kemudian ada izin dari pengajar untuk menyampaikan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu hal yang penting juga, dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada panitia ya Bapak Ibu ya. Ini juga di tahun ini masih terjadi juga, ada banyak juga yang memberikan gratifikasi ke kami. Kemudian langsung saya serahkan ke inspektorat. Karena ini untuk penerapan zona integritas di Pusdiklat Perpustakaan Nasional. Jadi memang kami tidak bisa lagi menerima oleh-oleh ataupun gratifikasi lainnya yang pastinya nanti akan kami laporkan ke inspektorat. Jadi tidak juga kami terima gratifikasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu peserta. Kemudian ini bagi peserta yang berhalangan mengikuti tutorial daring, wajib minta izin kepada panitia yang melampirkan surat izin dari atasan atau surat keterangan sakit dari dokter. Jadi kalau Bapak Ibu berhalangan, mungkin karena ini sifatnya daring ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu masih mungkin masih diminta untuk datang ke kantor, kemudian ada tugas dari atasan atau dari pimpinan. Ini Bapak Ibu wajib memberikan izin ya Bapak Ibu, memberikan surat dari pimpinan ya Bapak Ibu. Tugasnya tugas apa Bapak Ibu dan berapa lama. Tapi ini perlu dilihat lagi Bapak Ibu. Atau mungkin sakit. Kalau misalkan sakit ini surat dokter ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tahu sakitnya sakit apa, kemudian perlu berapa lama untuk waktu istirahatnya. Nah ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini daftar hadir sudah akan kami buat di LDK ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mencoba untuk wajib mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak mengisi daftar hadir atau mengakses LDK, ini bisa kami pantau ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di masing-masing akun bisa terlihat Bapak Ibu terakhir login itu kapan. Kemudian juga ada riwayatnya, nanti Bapak Ibu tidak mengakses itu dari hari apa sampai hari apa, itu ada reportnya Bapak Ibu ya. Jadi kami bisa melihat atau memantau Bapak Ibu login atau tidak. Jadi nanti jika tidak mengisi daftar hadir atau mengakses LDK selama 2 hari berturut-turut atau 3 hari secara kumulatif ya Bapak Ibu ya, ini panitia berhak menggugurkan keikutsertaan peserta dalam diklat. Jadi mohon perhatikan Bapak Ibu. Kita LDK-nya ini disusun ini di jam kerja ya Bapak Ibu ya, di hari kerja Senin sampai Jumat. Jadi untuk Sabtu atau Minggu Bapak Ibu masih bisa untuk libur Bapak Ibu. Tidak ada kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan diklat dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah ini ini nanti akan ada presentasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan diklatnya. Sudah berapa persen Bapak Ibu mengikuti diklat? Itu akan terlihat. Kemudian juga ada tugas. Nah tugas-tugas ini terlihat dengan adanya nilai dari pengajar Bapak Ibu. Itu juga akan tercentang nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas atau belum, juga akan bisa kami lihat. Nah, sebelum masuk kepada hak peserta, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan tata tertib tadi Bapak Ibu ya, silakan. Saya Pak dari Palopo. Oh Bu Elvina ya, silakan Bu Elvina. Oh mau minta tolong juga kalau bisa di-share tata tertibnya Pak di grup. Baik. Baik. Ya nanti akan saya share Bu ya di LDK juga Ibu ya. Ya nanti peserta bisa membaca juga apa saja menjadi tata tertibnya. Iya. Makasih Pak.
Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Sebelum kita masuk ke tata tertib ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke tata tertib, maaf, ke hak peserta ya. Jadi untuk hak peserta, nanti Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan modul pelatihan. Dan mungkin juga nanti akan ada, selain modul, akan ada materi-materi lain ya. Terutama untuk jabatan fungsional pustakawan ini nanti akan ada Permenpan nomor 9 tahun 2014. Termasuk juga dengan juknisnya pastinya. Di situ Bapak Ibu bisa melihat butir-butir kegiatan pustakawan dan angka kreditnya seperti apa. Ini juga nanti akan menjadi sumber belajar bagi Bapak Ibu ketika melakukan prosedur pengusulan dupak nantinya ketika praktek. Nah, ini bagi peserta yang lulus akan mendapatkan yang pertama penggantian pulsa sebesar 150.000 ya nanti. Jadi nanti akan diberikan pulsa oleh panitia, tapi nanti di akhir kegiatan ya Bapak Ibu ya. Kegiatan kami akan kirimkan pulsa sebesar 150.000 untuk penggantian kuota. Jadi nanti mohon perhatikan lagi jaringan penyedia internet di sana yang bagus itu apa. Jadi biar bisa mengikuti postes dengan baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada STTP. Ini kalau di diklat ini kemungkinan STTP-nya adalah tercetak ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dikirim langsung ke Makassar Bapak Ibu, mungkin dengan Pak Arief nanti. Karena arahan dari Pak Kepala Pusat seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk digital ya Bapak Ibu. Kecuali diklat lainnya versinya ada versi digital. Baik, ini pengarahan program selesai Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Ya, kalau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke sesi pengarah LDK ya Bapak Ibu ya. Yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Baik, kalau memang tidak ada Pak Gunawan. Pak Gunawan. Sebentar, mungkin sambil menunggu Pak Gunawan ya. Pak Gun. Ya. Ya, Pak Gunawan, silakan Pak. Untuk sesi LDK ya. Oh, ya. Baik Pak Bondan, terima kasih Pak. Maaf tadi ke-mute ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu peserta diklat penguatan yang di Makassar ya Bapak Ibu ya. Pak Bondan untuk akses ke LDK Bapak Ibunya udah ada ya? Udah dapat semua? Pak Bondan. Oke, lagi ngobrol mungkin. Baik, saya izin share Bapak Ibu untuk kita langsung praktek aja. Baik, Bapak Ibu nanti pada saat login ya,
Bapak Ibu nanti kan sudah diakses ya, kantakannya nanti setelah diakses itu akan ada redirect atau mungkin forward nanti ke LDK dengan single sign on. Ini sudah dijelaskan belum tadi dengan Pak Bondan ya? Belum ya? Oke, baik. Kita dari awal kalau begitu. Kita mulai dari awal aja. Jadi nanti untuk mengakses LDK, Bapak Ibu bisa login-nya nanti melalui alamat ini, pusdiklat.perpusnas.go.id/kantaka. Atau dari website Pusdiklat, Bapak Ibu bisa yang di atas sebelah kanan ini login. Ya, ada login, ada register. Kita pilih login. Karena sudah diregister oleh Pak Bondan ya, kalau nggak salah saya dengar informasinya seperti itu. Jadi nanti kalau akunnya sudah diterima, Bapak Ibu bisa melakukan login di sini. Oke, nah ini tampilan loginnya. Nanti dimasukkan saja akun yang sudah dibuat oleh Pak Bondan tim. Saya praktekkan, ini akun saya. Oke, kalau sudah diisi, oke, nanti tampilan pertama ketika login seperti ini Bapak Ibu. Yang dipilih adalah yang di sini, LDK. Saya mungkin nggak terlalu menjelaskan yang di dalam Kantaka ya, karena ini nanti ini panjang sekali. Nanti bisa kita buatkan, di sini ada panduannya yang bisa dibaca-baca. Sebenarnya panduan menggunakan aplikasi Kantaka dan panduan LDK ini Bapak bisa akses Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita login ke LDK-nya. Jadi tadi setelah mengisi username dan password akan masuk ke halaman ini, kemudian Bapak Ibu pilih ini LDK. Oke. Nah, nanti langsung diarahkan ke halaman kelasnya. Oke, nah tampilan yang ada sekarang ini memang banyak sekali Bapak Ibu, ada beberapa kelas di sini karena memang saya di sini di-enroll di beberapa kelas. Yang akan muncul nanti di halaman dashboard Bapak Ibu akan ada satu diklat. Ya, yang diklat yang dimaksud itu ya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa aktivitas kelasnya yang biasa dibuat oleh pengajar. Oke, sini kita kasih contoh kelasnya. Misalnya kita klik kelas ini ya. Nah, ini di sini nanti ada tampilannya seperti ini. Tapi mungkin akan lebih banyak gitu ya. Ini sampel aja, sampel aktivitasnya. Ya, kita nggak usah lihat nih kelas percobaan. Ini pengumuman. Nah, nanti yang diklik di bagian sini, di bagian Jumat misalnya tanggal berapa, ini biasanya pengajar atau panitia membuat section atau bagian-bagian pembelajarannya misalnya per hari gitu ya. Bisa dengan nama mata ajarnya, bisa juga per tanggal seperti ini. Di sini kan terlihat ada satu file, ada satu quiz, ada assignment. Ya, assignment itu seperti tugas essay Bapak Ibu. Ya, jadi nanti ini yang bukan bentuk pilihan ganda ya. Kalau pilihan gandanya di quiz. Terus ada forum 1, ya, ada URL nih, berarti ada link. Link ini biasanya dibuat untuk membuat link Zoom biasanya Bapak Ibu. Di sini ada attendance, ada presensi, kehadiran, absensi ya, ada 1. Nah, kalau di sini menekan progress 0/6. Berarti ada 6 aktivitas ini. Kita belum melakukan progres sama sekali nih. Masih 0 ya. Oke. Nah, kita klik di sini. Oh, sorry, ini masih ada. Biasanya di sini disertakan nama pengajarnya siapa, nama jadwalnya. Nah, kita klik di sini. Nah, nanti masuk ke kelasnya. Oke, seperti ini. Nah, ini ada beberapa aktivitas ya, ada ikon-ikonnya juga. Nah, di sini saya jelaskan mulai dari awal ya. Di atas ada modul. Nah, ini modul ini biasanya di setiap mata aja, Bapak Ibu panitia selalu mengunggah satu modul yang bisa dimanfaatkan untuk sesi belajar mandiri.
sebelum ada tutorial online oleh pengajar, biasanya ada satu waktu yang mungkin sekitar 1-2 hari itu panitia biasa sendiri. Yang kita manfaatkan tuh membaca modul dan evaluasi yang ada dalam modul nih. Ada semacam kayak kuis juga, tapi ini semua nggak perlu dikirimkan ke LDK. Ya, kalau yang di dalam modul ini biasanya sesinya mandiri. Kita baca, terus ada latihan-latihan itu ya kita kerjain aja sendiri. Itu tuh nggak perlu dikirim ke LDK. Bagaimana cara mengunduh filenya? Cukup diklik aja. Seperti ini kan tampil. Nah, ini biasanya di sebelah kanan sini ada bisa diunduh. Bapak Ibu silakan pilih. Seperti itu. Ini untuk file. Maaf Bapak Ibu, suara saya masih jelas nggak? Soalnya di sini sinyalnya kurang stabil. Saya khawatir putus-putus. Masih Pak Gunawan. Oke. Oke ya. Yang kedua biasanya ini biasanya di atas. Saya geser dulu biar rapi. Susunannya biasanya seperti ini. Nah, biasanya absensi juga di atas. Nah, baik. Harusnya dari absensi dulu tadi ya. Nggak apa-apa kita mundur ke atas. Naik lagi, mundur ke belakang. Bukan ke atas sih. Kita mundur, penjelasannya ini ya, atas ini absensi ya. Gimana cara melakukan absen? Absen ini biasanya kita buka mulai jam 7 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Kita ini ada ini tergantung ini berhari gitu kan. Nanti di sini semua muncul. Nah, bagaimana melakukan absennya? Seperti ini. Oh, ini saya rubah dulu. Ini sebagai peserta. Oke, nah, kalau di tampilan di peserta seperti ini, tanggal 3 ya, Jumat. Nah, ini klik di sini Bapak Ibu ya. Klik di submit attendance. Nah, nanti ada pilihan hadir atau izin. Nah, kalau izin Bapak Ibu juga harus menyampaikan atau melampirkan surat izin. Kalau misalnya izinnya tentang apa nih? Karena mungkin kesehatannya terganggu misalnya. Surat izin dari dokter atau mungkin surat izin yang darurat tugas dari atasan. Seharusnya sih udah dapat surat tugas, harusnya udah bebas tugas ya, harus fokus ke pelatihan. Tapi ini biasanya lebih ke karena mungkin kesehatan ya. Nah, biasa izin nanti dilampirkan bisa dikirim ke panitia atau bisa diupload di halaman di kesekretariatan. Biasanya kita siapkan halaman untuk perizinan. Nah, ini hadir, kita klik save change. Oke. Nah, ini sudah tercatat hadir. Kalau sampai ada yang salah isi misalnya izin gitu. Ya harus enggak ya karena udah jelas hadir. Tapi kalau sampai salah ya silakan dikomunikasikan dengan panitia. Seperti itu untuk absen. Nah, kembali lagi ke aktivitas kelas yang lain. Nah, di sini ada tutorial online. Nah, ini biasanya tadi Pak Bonan sudah menjelaskan agenda atau kegiatan kelas ya, setiap harinya seperti apa. Nah, di awal hari biasanya di pagi-pagi ini tutorial online. Ini cukup diklik. Bisa berupa Zoom, tapi nanti semua tergantung pengajar ya Bapak Ibu. Di LDK ada beberapa mode tutorial online. Itu bisa menggunakan Zoom, juga bisa menggunakan Big Blue Button, bisa juga menggunakan Microsoft Teams ya. Dan itu sebenarnya nggak susah, kita cukup menyiapkan aplikasi aja. Kalau Zoom kan biasanya diinstal, mungkin rata-rata Bapak Ibu sudah punya aplikasinya di komputer masing-masing ya. Kalau Big Blue Button juga nggak perlu aplikasi, tapi dia lewat browser. Jadi kita nggak perlu nyiapin apa-apa. Hanya yang penting memang di setiap komputer atau kita wajib punya kamera ya sama mikrofonnya, itu harus aktif. Dan Teams juga sama, itu nggak mesti juga punya aplikasi,
dia juga bisa langsung dari browser. Diklik aja, biasanya nanti ada, ini ada forwardernya yang langsung ke aplikasi. Seperti itu. Sudah biasa, saya rasa Bapak Ibu juga melakukan hal ini. Walaupun nggak di dalam kelas online gitu, tapi mungkin di kegiatan yang lain. Seperti itu, nih udah 3. Nah, biasanya setelah ada tutorial, setelah sesi belajar mandiri, Bapak Ibu ketemu dengan pengajar kan. Nah, itu biasanya Bapak Ibu diberikan evaluasi tugas berupa formatif ya, kuis maupun assignment. Kita coba yang kuis sekarang. Kuis ini biasanya tergantung juga dari pengajar. Ada beberapa pilihan, pengajar bisa memberikan ini dengan beberapa kali percobaan, terus bisa juga 1 kali, 2 kali gitu. Terus juga metode penilaiannya juga tergantung pengajar. Ada yang nilai tertinggi atau mungkin ada percobaan terakhir. Biasanya percobaan terakhir itu biasanya ketika pengajar memberikan beberapa kali percobaan menjawab. Itu. Jadi nanti yang kita ambil yang terakhir atau yang tertinggi. Nah, itu kembali lagi ke pengajarnya. Di sini ada keterangannya. Misalnya kuis akan dibuka Senin misalnya. Tanggal 30 kemarin jam 9. Metode penilaiannya adalah nilai tertinggi. Oke. Bagaimana cara melakukan atau memulai kuisnya? Kita di sini. Ini karena saya sudah kemarin ya, sudah pernah mencoba. Jadi re-item. Nah, kalau yang baru pertama kali pasti nggak ada re-nya. Langsung item quiz. Gitu. Kita klik ya, Bapak Ibu, klik. Ini dilihat dulu ya, mungkin Bapak Ibu di sana belum bisa langsung mencoba karena masih menunggu akun ya, akun yang lagi disiapkan. Oke, ini tampilan halaman kuisnya. Nah, di sebelah kanan ini ada navigasi. Nah, berapa jumlah kuis? Ini nanti akan muncul di sini. Kalau sini kan 4 ya, kita bikin sampel 4 aja. Nah, kalau ada 10, di sini muncul 10, ada 30 ya 30-nya muncul. Nah, terus apa sih yang membuat kemudahan di sini ketika ada navigasi? Ketika misalnya kita dari soal pertama, kita contohin. Misalnya pada soal pertama. Nah, kita akan menjawab misalnya ini jawabannya. Terus kita ragu nih. Bapak Ibu ragu ceritanya, aduh ini jawabannya apa sih sebenarnya? Ntar dulu deh kita ngerjain yang lain misalnya. Kita flag nih, kita kasih tanda dulu. Oh ini nanti perlu dicek ulang. Kita tandain merah ya, di sebelah kanan sini ada tanda merah nih. Berarti ini kita masih belum yakin dengan jawaban. Ini perlu di review. Tapi kita bisa lanjut kan? Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Terus seperti itu ya Bapak Ibu menjawab. Nah, ini kan sampelnya cuma 4 nih. Nah, kalau soalnya ada 30, Bapak Ibu akan maju mundur kan. Nah, ini kan bisa langsung kita pilih misal dari 1 di soal pertama. Sebentar jaringannya agak slow. Nah, ini akan berpindah kan langsung. Kalau udah next kan lama kan gitu Bapak. Belum jaringannya nanti. Jaringan nggak stabil dan sebagainya, waktunya juga udah mau habis kan. Nah, ini sangat bermanfaat untuk melakukan perpindahan dari soal yang satu ke soal yang lain ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut misalnya tadi pertanyaan nomor 2 kita sudah jawab. Ini tandanya ada kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum dijawab ini masih putih. Yang sudah ada tandanya di sini. Oke. Kita lanjut ke yang 3. Masyarakat memiliki, ini asal-asalan aja nih ceritanya ya kan. Tapi jangan diikutin asal-asalan nanti ya Bapak Ibu. Ini sampel nih ceritanya. Next lagi. Oke, yang terakhir. Nah, kalau sudah selesai nih ceritanya, kita kan mau finish gitu ya, mau selesaikan ya, kita mau submit gitu. Kan masih melihat nih sebelah kanan Mas merah. Balik lagi. Sayang kan kalau belum yakin. Yakinkan dulu. Teguhkan dulu jawabannya apa. Kalau sudah yakin, benar-benar yakin, hilangin ya ininya. Biar nggak bikin kita bingung. Ntar bolak-balik. Wah ada yang belum lagi, ada yang belum lagi. Ini kalau ada 30. Nah kalau sudah, karena sudah nggak ada yang merah,
kita sudah yakin semua. Finish. Ya, finish aja langsung di tadi. Sudah semua terjawab, sudah tersimpan jawabannya. Submit. Bu Berti, setelah ini ya sebentar. Submit. Nah, kalau di submit, di sini langsung ada informasi. Ya, informasi tadi kuis yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, kalau ada salah juga langsung terlihat, juga langsung terlihat koreksinya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau salah gimana? Merah biasanya. Dan poinnya tidak maksimal. Jadi 1 poin misalnya 25. Di sini kalau salah 0. Seperti itu. Ya. Kita finish review. Nggak perlu di-review lagi. Oke, finish. Nah, saya coba stop dulu. Tadi kayaknya ada Bu Beatrice. Silakan Bu. Bu Beatrice tadi raise hand. Tadi Bu Beatrice mana? Bu Berti ya? Bu Berti. Pak Berti apa? Bu Berti. Di unmute Bu. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Jelas? Clear sampai sini? Masih jelas? Nah, ini siapa? Vivo 1938. Silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam. Bu, dengan Bu siapa? Ibu Idayanti dari Kabupaten Luwu, Pak. Ya, Bu Idayanti. Silakan, Bu. Ini mohon izin bertanya terkait dengan absensinya masuk di LDK. Dalam masa pembelajaran kan ada dua sesi, Pak. Apakah itu absensinya sesi pertama absen, lalu sesi kedua absen lagi, atau hanya 1 kali dalam 1 hari itu, Pak? Bentar, coba saya confirm ya untuk yang ini 2 sesi. Biasanya sih 1 hari 1 ya, Bu. Tapi mungkin nanti Pak Bondan ada di sini. Pak Bondan? Mungkin bisa bantu jawab Pak untuk 2 sesi ini gimana? Apa perlu dua-duanya? Kalau untuk 2 sesi ini cukup 1 kali saja, Bu. Cukup 1 kali Bu Idayanti berarti. Pagi saja Ibu tidak terhadir, mungkin sudah tercover untuk 1 hari. Bergaya-gaya ini Dinar. 1 kali aja Bu. Lombok Timur begini-begini, joget-joget di situ di depan kamera. Baik Pak, makasih penjelasannya. Assalamualaikum. Salam. Pak Irfan joget-joget ya? Bukan Pak. Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Gunawan, untuk jadwalnya, jadwal diklatnya diperhatikan jadwal waktu salat, waktu Indonesia Tengah, dan jadwal istirahatnya Pak. Karena ada perbedaan 1 jam Pak. Jangan sampai di sini kita ini tapi jam diklat, jam bipteknya masih jalan. Padahal harusnya sudah, kalau di Makassar sudah harus salat. Sudah waktu salat. Maksudnya begitu Pak. Baik. Baik, mungkin saya bantu jawab ya Pak Irfan. Ya Pak. Jadi gini, kalau di sesi tutorial daring ini yang kita sinkronus itu hanya tutorial daring Pak ya. Jadi kalau di tutorial daring itu hanya 3 JP sebenarnya Pak yang dilaksanakan secara daring Pak ya. Jadi dari jam 8 itu sampai dengan jam 10.15 untuk tutorial daringnya. Itu kan di jam 11, berarti kalau di waktu Indonesia Tengah itu jam 11.15 Pak ya. Jadi masih bisa untuk salat Jumat. Nah, yang setelah itu ada sesi forum diskusi. Nah, forum diskusi ini sifatnya tidak sinkronus atau asinkronus Pak. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti tanpa harus pantengin terus gitu di depan laptopnya Pak. Oh gitu Pak ya. Aman berarti Pak. Oke Pak, siap-siap Pak. Makasih Pak. Baik, sama-sama Pak Irfan. Mana ada? DPK Bone. Silakan Pak. DPK Bone bertanya. Tolong Pak. Hari Sabtu masuk Zoom juga ya? Masuk diklat ya? Atau libur Pak? Oh iya.
Hari Sabtu tidak ada Pak ya. Jadi hari Sabtu, Minggu, kemudian juga hari libur nasional itu kita tidak ada sesi ini ya, sesi tutorial daring Pak. Jadi silakan Bapak Ibu untuk libur ya, baik kegiatan pembelajaran. Absennya Pak itu tersendiri ya, absennya tersendiri ya. Ya. Atau tersendiri ya. Ada daftar hadirnya Pak, tapi Bapak Ibu tidak perlu absen kalau misalkan di hari libur ya, Bapak Ibu. Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak usah absen. Iya. Ya, silakan. Kami sudah absen di chat aja dulu ya, untuk sementara berhadir. Kalau hadir ada di chat, semua lengkap. Ya Pak. Jadi hari ini, ya Pak, baik. Salam literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi Pak. Ya Pak Yermia. Izin Pak. Ya, izin. Ya. Ini sinyal Pak. Ya Pak. Pak Yermia suaranya hilang. Irfan Pak dari Kabupaten Goa Pak. Di tata tertib tidak disebutkan Pak apakah boleh merokok pada saat tidak. Oh ya maaf. Ya mungkin nanti akan saya masukkan ya Pak ya. Jadi kalau di saat tutorial daring mungkin tidak boleh merokok ya. Tapi kalau untuk makan dan minum silakan. Oh gitu Tapi ya. bukan makan besar Pak ya. Jadi makan snack gitu, silakan. Ngomil-ngomil silakan. Makan permen aja Pak, bolehnya. Oke Pak. Oke Pak, Bapak Ibu terkait tadi 3 aktivitas yang sudah dijelasin, ada yang mau bertanya? Silakan tentang itu. Kalau belum, di ininya Pak, di anunya belum bisa login Pak, di apa lagi namanya? LDK. Oh, oke ya, Pak Bondan, akses Bapak Ibu peserta kapan bisa diterima? LDK masih belum, masih on progress ya. Saya baru saja masih garap menggaranya. Kapan bisa di deliver ke peserta Pak? Hari ini ya? Hari ini pasti kita Siang selesaikan. Ya? Iya. Oke. Siang ini ya. Tapi kalau mau coba untuk login di Kantaka bisa kali, Pak Gun ya? Kantaka sudah bisa. Iya. Jadi silakan coba Bapak Ibu coba untuk login di Kantaka dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekaligus juga Pak, dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bone, untuk login ke Kantaka udah bisa, tapi pas ngeklik ke LDK invalid login. Ya. Oh ya. Jadi memang masih belum di enroll ya. Atau SSL-nya belum aktif kali. Ya. Nanti saya coba cek lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih siang ini sudah bisa kami selesaikan semua, termasuk juga dengan enrollment di LDK, jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti apa LDK-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari DPK Kabupaten Pangkep, Pak. Oke, Bapak. Ingin penjelasan lebih lengkap absensi. Karena kami ini ada berlima di sini yang mengikuti solo. Jadi apa boleh absensinya kolektif begitu? Baik. Dengan Pak siapa tadi? Halid. Jadi kalau secara sistem ini harus login Pak, harus login ke LDK. Jadi tadi ada absennya di dalam sini, di dalam kelas ini ada link absen. Nah, untuk bisa absen dikenali per orang, loginnya harus per orang. Jadi nggak bisa loginnya 1, absennya langsung 5, nggak bisa. Harus login, logout. Jadi setiap peserta 1 orang, absennya 1 di dalam sistemnya 1. Gitu Pak. Jelas ya? Nanti temennya dimintain tolong, bingung. Pak ini cuma 1 gitu kan. Ya karena memang harus login dengan menggunakan akun yang bersangkutan. Ya.
Terima kasih banyak Pak, ya sudah jelas. Ya, sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut aktivitas yang lain. Tadi sudah absensi, sudah modul, sudah link ya untuk tutorial online, sudah kuis juga. Nah, biasanya selain kuis pilihan ganda, pengajar juga memberikan beberapa evaluasi yang lain seperti assignment dan forum diskusi. Ini untuk assignment kita klik ya di sini, kita klik. Nah, biasanya pengajar itu menuliskan tugasnya di sini, bisa juga menggunakan file yang diupload gitu. Jadi kalau mungkin kalau tugasnya banyak, biasanya dia membuat satu file. Nah, di situ nanti pertanyaan-pertanyaannya di dalam file tersebut. Kalau pertanyaannya cuman sederhana ya, misalnya satu contoh seperti ini misalnya, jelaskan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007. Nah, ini nggak perlu satu file juga gitu ya, kayaknya terlalu sedikit gitu kan. Akhirnya ditulislah di sini. Nah, terus dijelaskan batas-batas waktu pengirimannya juga di sini jelas. Misalnya di bawah nih ya, terakhir itu tanggal 26 misalnya. Berarti kan masih ada 23 hari lagi nih. Ini terlihat jelas. Ini warna merah nih, kenapa? Karena belum dinilai. Karena kita juga belum menyerahkan tugasnya. Nah, terus bagaimana cara mengirimkan jawaban tugasnya gitu. Nah, di sini ada add submission. Nah, ini ada add submission. Kita klik. Oke. Nah, di sini ada halaman file jawabannya sudah buat. Kita pilih misalnya file yang sudah kita simpan ya, Bapak Ibu. Misalnya oke, file bentuknya doc. Nah, oke. Untuk setelah ini ya sudah masuk di sini filenya. Di sini kita upload, kita klik upload, kita save. Kita save. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa file kita ini sudah tersubmit di sana. Nah, di sini sudah ada warna hijau ya. Kalau tadi kan masih putih. Nah, ini sudah ada berganti warnanya hijau, berarti filenya sudah masuk. Buktinya apa? Nih, file submission-nya kelihatan di sini. Nah, tapi nanti juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, ada beberapa extension ya. Kayak misalnya kan ada dokumen, ada PDF juga gitu kan. Mungkin ada PPT. Nah, ini nanti juga kembali lagi ke pengajarnya. Pengajarnya itu menginginkan peserta itu mengirimkan tugasnya itu jawabannya dengan format filenya apa gitu ya. Ditanyakan, tapi biasanya dijelaskan, harusnya pengajar juga sudah menjelaskan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan itu perlu ditanya. Tapi biasanya sih standar lah, PDF standar, Word standar. Barangkali Bapak Ibu bikinnya dengan extension yang lain kan, apakah itu tersupport atau diterima atau tidak, itu perlu ditanyakan. Yang pasti yang standar PDF, Word, atau PPT. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan nih yang sebelah sini, yang dimanfaatkan untuk memberikan mungkin komentar sedikit atau penjelasan sedikit terkait tugas yang mau dikirimkan ya. Ini boleh diketikkan di sini terus kemudian di save gitu kan. Ketik, di save. Oke, kalau sudah ini untuk yang aktivitas assignment ya, yang essay biasanya. Jadi cukup jelas ya. Bapak Ibu kalau yang mau bertanya, saya stop dulu nih biar enak nih. Siapa ada yang mau ditanyakan, Bapak silakan. Terkait tadi assignment. Siapa? Bu Ira Firayana. Silakan, Bu. Udah Pak, udah tadi nanya soal login ke LDK. Oh, udah clear ya? Iya, udah Pak. Sip. Yang lain? Pak Yermia. Present. Silakan Pak. Ya lagi sinyal ini Pak, nggak bagus. Jadi kita Sinyal, ya. Ya. Nah, ini juga terkait sinyal ya. Saya perhatikan.
ketika tutorial online gitu ya Bapak Ibu mungkin akan terkendala jaringan misalnya, itu sampaikan saja ke panitia, tapi dengan menyertakan screenshot permasalahannya, sehingga jika gitu memang kendalanya ini agak panjang kan sayang tidak bisa mengikuti jalannya tutorial dari pengajar. Nah, tapi tetap panitia akan membuat rekaman ya dari tutorial online tersebut, itu juga bisa diakses kembali nanti. Tapi untuk tentang tadi yang Bapak Ibu sampaikan ke panitia tidak melihat bahwa Bapak Ibu tidak hadir gitu seolah-olah. Tapi nanti penjelasannya disertakan screenshot permasalahannya ya Bapak Ibu biar jelas gitu. Nanti asal bilang saya lagi kendala jaringan udah gitu aja gitu. Jangan seperti itu, tapi tampilkan juga bukti screenshotnya bahwa ini loh yang kita hadapi, kendalanya adalah jaringannya nggak stabil gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian terakhir ada aktivitas forum ya, ada aktivitas forum. Forum ini ada dua biasanya Bapak Ibu pengajar ini biasanya ada pilihannya menggunakan breakout room di bisa di Zoom atau di Blue Button, itu nanti ada breakout ya, satu-satu kelompok itu nanti kan dibuatkan berapa kelompok, Bapak Ibu dimasukkan ke dalam kelompoknya, kemudian diskusi di sana. Nanti pengajar biasanya suka masuk tuh ke room-roomnya, dilihat gimana aktivitasnya, keaktifannya dalam melakukan diskusi, itu kemudian bagaimana melakukan presentasinya. Nah di situ bisa juga. Dan yang satu lagi melalui forum diskusi seperti ini Bapak Ibu. Jadi pengajar akan memberikan topik ya, satu topik. Biasanya seperti ini. Ini siapa nih? Oke, satu topik ini tanggapi gitu. Bagaimana cara melakukan atau menjawab tanggapannya? Kita klik dulu di sini topiknya. Ini topiknya seperti apa? Kita baca. Kita cukup seperti milis-milis biasa ya di forum, kita replay gitu, terus kita ketikkan tanggapan kita di sini, gitu kan. Kalau sudah selesai submit, gitu kan. Tapi jangan ini contohnya aja ya. Kita submit. Nah, ini sudah selesai, tapi sebaiknya tahapannya itu ya banyak pengembangannya ya, jangan terlalu simpel. Oke, gitu. Setuju gitu. Jangan kayak gitu juga ya. Topiknya kan udah topiknya bagus-bagus, jawabannya cuma oke gitu ya. Nah, terus tentang keaktifan kita itu juga dinilai pastinya. Apalagi kita juga bisa melakukan diskusi yang baik, yang sopan, yang respect dengan teman-teman yang lain. Pastinya kan ada perbedaan tanggapan dan lain-lain gitu ya. Kalau bisa ya respect lah gitu. Jangan saling nibanin gitu ya. Nah ini caranya sangat mudah, hanya dengan replay, terus kita ketikkan, terus submit. Seperti itu. Nah, ini ada penilaiannya, jangan sampai dimanfaatkan juga Bapak Ibu. Oke, saya pikir ini aktivitas yang memang biasa dibuat oleh pengajar di saat kelasnya ya. Tadi ada file ya. Ini nanti bisa aja PowerPoint yang buat presentasinya pengajar itu nanti biasanya juga diunggah di sini. Terus ini tutorial online, bentuknya link. Ada kuis percobaan, ya pilihan ganda. Ada assignment, nih bentuknya merah nih ya. Bedanya kalau kuis kuning seperti ini, assignment ini. Ini essay. Apa itu tadi? Oke, yang terakhir ini forum. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu, saya harap ini mudah, tidak terlalu sulit untuk Bapak Ibu pahami. Tapi tetap di sini saya coba tanya lagi, balik. Sampai sini ada yang mungkin belum paham, silakan ditanyakan. Saya yakin kayaknya sih nggak ada bertanya nih. Bapak Ibu ini keren-keren. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Andi Nurati dari Kota Parepare, Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Kami, kalau ada nanti materinya, apakah ini nantinya bisa
di upload di grup. Halo? Ya, Halo? ya, Ibu, Bu Haji, Bu Haji Andi. Jadi Ya. gini, Bu. Iya, iya. Ini kan aktivitasnya di kelas di LDK. Iya, iya, iya. Ya, kita semua harus masuk ke LDK, masuk ke kelasnya. Iya, Jadi iya. tidak melalui share-sharean di apa WAG gitu, tapi Iya, 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 ada betul. penilaian. Ya, ada penilaian di dalam kelas itu. Oh iya, iya. Kecuali nanti mungkin Ibu punya grup kecil lagi dalam kelas untuk saling apa kerja bersama gitu, silakan. Tapi Iya, iya. untuk mengirimkan tugasnya itu ada di dalam LDK. Iya, iya. Bu. Iya, iya, Pak. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti yang lain, admin tolong dong. Bisa grup ya, tapi lihat di yang pendidikan. Iya. Yang lain Pak Yermia ya atau Bu Ira lagi? Ini masih raise hand nih. Yang lain? Oke, kalau berarti kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti Bapak Ibu sudah cukup jelas dengan penjelasan singkat tadi. Tapi bila masih ada kendala atau apa, silakan dikomunikasikan dengan panitia. Kami siap membantu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDK-nya kapan bisa dibuka, Pak? Mudah-mudahan siang ini sudah bisa ya, Pak ya. Sedang menyiapkan dulu untuk LDK-nya. Pertama juga dengan modul-modulnya, Pak ya, segala macam. Ya, mudah-mudahan bisa di siang atau sore inilah sudah bisa di-share. Tapi kalau untuk akun di Kantaka, volumenya Pak. Sorry. Kalau untuk akun di Kantaka sudah di-share ya Pak ya? Ya sudah Pak, sudah bisa login di Kantaka. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti sore ini. Kalau misalnya ada yang masih belum didaftarkan di Kantaka atau Kantakanya belum bisa diakses, nanti bisa menghubungi Pak Haryo ya. Di grup ada. Jadi nanti diinfokan saja di grup atau di Japri dengan Pak Haryo ya. Oke. Ada mic begini tapi di grup lah Pak. Nanti biar bisa saya pantau juga. Ya Bapak Ibu. Baik, jika memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, bisa saya akhiri ya untuk sesi tutorial asosiasi pengarang program dan LDK ini. Nanti kita bertemu lagi di grup saja Bapak Ibu. Jadi izin Pak, jadi hari ini belum dihitung Pak ya? Belum. Mulai dihitungin nanti di hari Senin Pak, Bapak Ibu. Jadi silakan untuk mengisi daftar hadirnya mulai hari Senin. Kemudian juga membaca modulnya mulai dari hari Senin Bapak Ibu ya. Sesuai dengan jadwal yang disampaikan nanti juga di grup dan di LDK. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan mohon izin. Ya Bu Ida. Untuk di ini akun Kantaka user yang kita gunakan untuk login itu yang mana ya Pak? Yang email Ibu yang kemarin didaftarkan pada saat Gform Ibu ya, melalui Google Form. Email dan ininya passwordnya HUT Perpusnas 42. HUT Perpusnas 42. HUT-nya besar semua Ibu ya. Perpusnas 42. Iya. Ditulis di komen Pak. Ya. Di chat. Halo, bisa passwordnya dikirim di grup untuk Kantaka. Ini ya Bapak Ibu ya. Nas. Terus Pak Bondan. Ya. Ada kan di situ daftar peserta. Apakah kita isi daftar pesertanya atau 42? Gimana Bu? Kan ada bagian bawahnya tuh, bagian bawah login ada daftar peserta. Apakah kita juga enggak. isi? Jadi itu nanti Ibu sudah didaftarkan akun Ibu. Oh ya, jadi kita login saja pakai email. Ya, kecuali kalau nanti Ibu belum bisa login, itu nanti diinfokan saja Bu ya di grup ya. Oh, ya.
Pak Bondan, untuk passwordnya Kantaka? Ya Pak, itu yang HUT Perpusnas 42 Pak. HUT Perpusnas 42. Ada di chat itu tulis HUT Pak Bondan yang Pak Bondan. Tapi mau izin Pak Bondan. Ya, silakan Pak. Izin ya dari follow Miss Bondan. Ini saya Itu dipakai login di coba kalau out dulu. Di luar konteks ini Pak. Ya, gimana Bapak? Tatip. Ya, Tatip, kenapa? Ya, di poin 2 itu Pak. Saya ingin tanyakan sini Pak, tentang masalah kalau kita mau sholat ini Pak. Kan sebentar Jumatan ini Pak. Waktu Makassar kan Jumatan sudah? Ya. Oh sudah? Oh ya. Oh sudah tanya teman katanya. Ya, Pak Irfan tadi sudah bertanya Pak ya. Baik, jadi jam samanya sampai jam 10.15 Bapak, waktu Indonesia Barat. Jadi di sana masih jam 11.15 ya Pak ya. Jam 9 di sini. Ya. Tidak ada suaranya. Baik. Kan dia jam 8 di sana sampai jam 10. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin bisa kita akhiri Bapak Ibu ya untuk sesi pengarahan program dan LDK-nya. Silakan nanti saya infokan kalau misalnya sudah selesai, bisa Bapak Ibu untuk ikuti dari LDK-nya. Silakan. Baik, terima kasih. Pak Bondan. Silakan Pak Irfan. Tadi kan saya daftar itu di Kantaka pakai password sendiri Pak. Jadi saya masuk dengan password yang HUT Perpusnas sudah tidak bisa Pak. Apakah tidak ada masalah kemudian Pak? Oh tidak. Jadi kalau memang Bapak sudah mengubah passwordnya, silakan menggunakan password yang sudah diubah ya Pak ya. Oke Pak. Tinggal di LDK-nya Pak ya. Iya, tunggu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, sudah. Yang HUT. Saya lagi Pak Irfan. Saya pernah pemerintah. Ai, mana kau Ai? Lanjut. Inci. Apa? Ngerti ba keto? Inci di mana kunci? Kita.